tentang pembulatan. Nah, apa sih pembulatan itu? Ya, pembulatan adalah mengubah suatu bilangan menjadi bilangan yang terdekat. Oke, misalnya kita akan mengubah pecahan biasa dulu. Ya, misalnya di punya contoh pecahan biasa. Contohnya, Bukti punya 4/5. Nah, ini akan kita bulatkan ke bilangan yang terdekat. Nah, sebelumnya kita harus buat dulu garis bilangannya. Oke, siapkan penggaris, lalu kita buat garisnya. Nah, caranya biar jaraknya sama, kita tentukan dulu nih. Misalnya jaraknya 1 cm ya, berarti kita buat dari 0 sini. Nah, jaraknya 1 cm karena di sini per 5 berarti maka ada 5 titik. Ya, kita buat 1. Nah, jarak dari sini ke sini itu 1 cm. Terus 2, 3, 4, 5. Ya, stop, cukup sampai di sini. Ya, maka di sini yang pertama itu adalah angka 0. Setelah angka 0 berarti 1/5. Setelah 1 berapa? Ya, 2/5, 3/5, 4/5, dan di sini 5/5. 5/5, ya diingat-ingat kemarin 5/5 sama dengan berapa? Iya, 5/5 adalah sama dengan 1. Jadi kalian boleh di sini boleh ditulis 5/5, boleh juga 1. Oke, kembali lagi ke pembulatan pecahan biasa. Di sini contohnya 4/5. Kita lihat angka titik 4/5 itu di sebelah sini. Ya. Ada di sini 4/5. 4/5 ini dia lebih dekat dengan 0 atau dengan 1? Ya, lebih dekat dengan 1. Karena lebih dekat dengan 1, maka dibulatkannya menjadi berapa? Iya, menjadi 1. Jadi 4/5 mendekati 1. Nah, di sini bukan angka sama dengan ya. Ini angka sama dengannya bergelombang. Kalau angka sama dengannya bergelombang, ini menandakan atau simbol dari mendekati. Ya, bukan sama dengan. Tapi sama dengannya harus bergelombang kalau untuk pembulatan. Oke, selanjutnya kita akan belajar pembulatan untuk pecahan campuran. Misalnya pecahan campuran dari 1/5. Oke, kita bulatkan. Nah, ini kita buatkan dulu garis bilangannya. Ya, sama kayak tadi ya. Kita mulai dari angka 0, dari titik 0. Titik 0 ini karena di sini per 5, maka kita harus bikin 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita tarik garisnya. Set, sampai sini. Paling depan berarti 0. Kemudian ya 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan terakhir di sini 1. Selanjutnya kita lihat 1/5. 1/5 ini lebih dekat dengan berapa ya? Dengan 0 atau dengan 1? Iya, lebih dekat dengan 0. Berarti cara menulisnya
2/1/5 mendekati. Nah, caranya 2 ini tetap kita tulis 2 ditambah. Nah, 1/5 tadi mendekati berapa? Iya, mendekati 0, berarti ditambah 0. Maka di sini ya 2/5 mendekati 2. 2 ditambah 0, 2. Jadi 2/1/5 mendekati, iya, mendekati 2. Sampai sini paham ya? Kita akan belajar pembulatan pecahan desimal. Sebelum memasuki contohnya, oke, Bu Kiki punya syarat dalam pembulatan desimal. Yang pertama, jika angka di belakangnya bernilai 5 atau lebih dari 5, misalnya angka berapa lebih dari 5? Ya, 5, 6, 7, 8, atau 9, maka dibulatkan ke atas. Ya, kalau dibulatkan ke atas berarti ditambah dengan 1. Ditambah 1 ya. Oke, syarat yang kedua, jika angka di belakangnya bernilai kurang dari 5, contohnya 0, 1, 2, 3, atau 4. Nah, ini kan di bawah 5 ya, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah berarti angkanya tetap. Paham? Nah, ini akan menjadi pegangan kita. Sekarang Bu Kiki akan mengingatkan lagi pecahan desimal. Misalnya Bu Kiki punya contoh pecahan desimalnya 24,51. Bu Kiki mau tanya nih, angka 1 ini ya, angka 1 ini termasuk bilangan apa? Atau kedudukannya sebagai apa? Ya, kedudukannya sebagai perseratusan. Karena dia angka yang kedua. Ya. Nah, selanjutnya kalau angka yang 5 ini, angka 5, dia kedudukannya apa? Ya, 5 ini sebagai persepuluhan. Angka 4 yang di depannya koma itu sebagai apa ya? Iya, 4 ini dia sebagai satuan. Nah, kalau angka 2 ini sebagai apa? Betul, 2 ini sebagai puluhan. Ya, dan seterusnya ya. Sekarang contoh dari 24,51 ini akan Bu Kiki bulatkan. Ya. Dan sebelumnya, oke, syarat yang tadi harus jadi pegangan kita. Ya. Yang misalnya tadi 24,51. Ini akan Bu Kiki bulatkan menjadi kesatuan terdekat. Kesatuan terdekat menjadi berapa ya? Oke, kita lihat. 24,51. Yang ditanya di sini kesatuan, ya. Kesatuan berarti kita lihat angka satuannya yang mana? Iya, angka satuannya tadi itu 4. Nah, kita lihat syarat yang tadi. Jika angka di belakangnya, nah di belakangnya
berarti di belakangnya 4. Di belakangnya 4 berapa? Iya, di belakangnya 4 itu 5. Nah, kita lihat nih angka yang 5 ini. Ya, kita lihat angka yang 5 ini. Nah, 5 itu termasuk yang mana ya? Yang pertama atau yang kedua? Kita lihat 5. Oh, 5 itu dia termasuk di sini yang pertama. Nah, dibulatkan ke atas, berarti ditambah 1. Berarti 24,51 ini karena ditambah 1 menjadi 25. Angka 4-nya ini kita tambahkan 1. Nah, yang komanya gimana, Bu? Ditulis atau tidak? Tidak, ya. Kalau sudah dibulatkan berarti tidak ditulis yang di belakangnya. Paham? Oke, lanjut lagi ke contoh yang kedua. Masih dengan angka yang sama, 24,51. Nah, ini akan Kiki bulatkan ke persepuluhan terdekat. Menjadi berapa? Oke, kita lihat persepuluhan. Persepuluhan tuh yang mana sih? Iya, persepuluhan tuh yang 5 ini loh. Ini persepuluhan. Nah, sekarang dilihat angka 5 ini di belakangnya angka 1. Nah, angka 1 ini dia termasuk syarat yang mana ya? Yang pertama atau yang kedua? Iya, betul, angka yang kedua ini. Dia di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti tetap. Kalau tetap berarti menjadi 24,5. Nah, itu bedanya ya satuan dengan persepuluhan. Tadi sama kayak tadi, angka yang di belakangnya berarti tidak perlu ditulis, ya, tidak ditulis. Jadi karena persepuluhan berarti sampai di 5 aja, sampai angka 5 ini. Oke, lanjut lagi, misalnya dengan angka yang sama, 24,51 akan Bu Kiki bulatkan ke perseratusan terdekat menjadi titik-titik. Jadi berapa? Kita lihat angka perseratusan. Nah, di belakangnya tidak ada angka lagi. Ya sudah, berarti kita cukup lihat angkanya dia. Berarti tetap ya. Karena di belakangnya tidak ada angka lagi, maka dia tetap 24,51. Yang terakhir ada persen, pembulatan persen, ya, pembulatan persen. Syaratnya masih sama yang awal ini ya. Oke, contohnya Kiki kasih 2 contoh deh. Contoh yang pertama misalnya Kiki punya angka 17%. Oke, 17% akan dibulatkan ke kesatuan terdekat menjadi titik-titik. Nah, di sini angka satuan kita lihat, yaitu berapa? 17. Nah, di belakangnya tidak ada angka lagi. Kalau tidak ada angka berarti dia tetap. Jadi 17%. Lanjut. Misalnya masih angka yang sama, dengan angka yang sama lagi, 17% akan begitu bulatkan ke puluhan
terdekat. Ya, menjadi berapa? Menjadi, kita lihat angka puluhannya yang mana? Ya, angka 1 ini sebagai puluhan. Kita lihat angka yang di belakangnya, yaitu angka berapa? 7. Nah, angka 7 ini, angka 7 termasuk syarat yang pertama atau yang kedua ya? Iya, 7 itu termasuk syarat yang pertama, berarti dibulatkan ke atas, ditambah 1. Siapa yang ditambah 1? Ya puluhannya, kan di sini yang diminta puluhan. Berarti 1 ditambah 1 jadi berapa? Jadi 2. Terus angka yang di belakangnya ditulis berapa, Bu? 7. Bukan 7 ya, tapi 0. Jadi 20%. Oke, cara yang kedua. Maaf, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya Bu Kiki punya 12,5%. Ini akan dibulatkan ke satuan terdekat. Ya, menjadi berapa? Ayo, menjadi berapa? Kita lihat. Satuannya yang mana ya? Iya, satuannya itu angka yang 2. Kita lihat angka yang di belakangnya 2, itu ada angka 5. 5 itu berarti kita bulatkan ke atas atau ke bawah? Betul, kita bulatkan ke atas, berarti ditambah 1. Siapa yang ditambah 1? Iya, angka 2 ini yang ditambahkan 1. Jadi 12 ditambah 1 jadi berapa? 13%. Oke, sampai di sini paham?